Inilah yang kemudian membuat PKS ini kegirangan meskipun dibalut dengan kata-kata yang mengatakan bahwa ada atau tidak ada Kaisang, kita harus berjuang tetap akan memenangkan di Pilkada Wali Kota Depok. Itu kata mereka. Tapi dalam hati saya yakin mereka meyakini, yes, Kaisang nggak jadi maju. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Kaisang Pangarep yang akhirnya batal nyalon. Otomatis PSI gagal pansos dan PKS yakin dan PD kegirangan akan menang di Depok. Memang ya, pernyataan Presiden Jokowi 3 hari yang lalu ketika bertemu dengan pimpinan redaksi media nasional. Ini mengatakan bahwa Kaisang ini tidak jadi mencalonkan diri menjadi wali kota Depok. Mau jualan pisang aja katanya. Nah, ini kan bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi 2 bulan yang lalu ketika bulan Juni. Ketika Kaisang ini awal-awal diisukan akan maju menjadi wali kota Depok. Kemudian Presiden Jokowi ini memberikan statement bahwa sebagai orang tua ini tugasnya ya merestui. Ya, orang tua tugasnya merestui. Kan gitu jawaban Presiden Jokowi waktu itu. Nah, tapi kenapa sekarang kok berubah lagi? Nah, inilah yang kemudian membuat sepertinya seolah-olah ini peluang Kaisang untuk maju menjadi wali kota Depok ini tertutup. Nah, kalau misalkan peluang ini tertutup, otomatis apa? Otomatis PSI ya gagal pansos. Karena memang selama ini PSI yang paling getol memajukan nama Kaisang menjadi wali kota Depok. Bahkan mereka sudah membentuk relawan rasa parpol. Karena apa? Karena sebagian besar relawan Kaisang yang ada di Depok ini adalah anggota dari PSI. Itulah yang membuat mereka ini ingin seolah-olah ini ingin pansos begitu, ingin memanfaatkan nama besar Kaisang sebagai anak dari Presiden Jokowi. Itu yang kemudian dilakukan oleh PSI selama ini. Bahkan ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa Kaisang ini tidak nyalon, kemudian hanya fokus untuk jualan pisang di Depok, ini kemudian PSI ini tetap kekeh, tetap mempertahankan relawannya, tetap ingin mengusung nama Kaisang Pangarep untuk dijadikan sebagai wali kota Depok dengan dalih bahwa ini punya dukungan yang sangat besar di kalangan masyarakat. Jadi sayang kalau misalkan tidak diakomodir, kata PSI seperti itu. Nah, apakah ini benar-benar memang seperti itu? Ada dukungan suara dari bawah? Kalau misalkan kita melihat sih memang iya. Tapi tujuannya bukan ingin memanfaatkan suara ini. Saya yakin tujuan dari mereka ini adalah hanya ingin memanfaatkan suara atau popularitas dari Kaisang Pangarep demi mendongkrak popularitas mereka di Depok. Seperti yang dilakukan ketika mendukung Ahok dulu di Pilkada DKI 2017. Sama seperti itu. Mereka hanya ingin meraup suara. Buktinya apa? Suara mereka di DPRD DKI kemudian naik. Ada menempatkan beberapa orang anggotanya di sana. Dan sepertinya ini juga yang juga akan dilakukan di Depok. Supaya mereka punya suara di Depok, kemudian masuk ke legislatif. Seperti yang terjadi di DPRD DKI pada waktu itu. Nah, ketika pada waktu itu Ahok kemudian terkena masalah, terkena kasus penistaan agama yang dibikin-bikin oleh kadrun, pada akhirnya PSI juga tidak pernah membela itu. Itulah yang terjadi. Dan ini sepertinya strategi yang sama juga akan dilakukan di Depok seperti yang dilakukan di Pilkada DKI. Buktinya apa? Sekarang meskipun Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa Kaisang tidak akan maju menjadi wali kota Depok, mereka tetap kekeh mempertahankan itu, tetap relawannya ini digalang untuk promosi tentang Kaisang, untuk meraup suara. Siapa tahu nanti Presiden Jokowi ataupun Kaisang sendiri yang berubah pikiran. Nah, sementara itu, dari PKS yang selama 20 tahun terakhir ini kemudian menguasai Depok dan mereka
terganggu. Mereka terusik ketika ada nama Kaisang maju di bursa calon wali kota Depok. Mereka ini sekarang merasa seperti kegirangan dan pede akan menang lagi. Kalau kita melihat beberapa bulan lalu ketika nama Kaisang baru saja muncul di permukaan di pemilihan wali kota Depok, ini kan para petinggi dari PKS kan mulai kepanasan, gerah, uring-uringan seperti Hidayat Nur Wahid. Lalu beberapa orang petinggi PKS lainnya seperti Mardhani Alisera, ini juga mereka seperti kepanasan dan uring-uringan. Mengomentari sesuatu yang sebetulnya nggak perlu, bahwa Kaisang ini disuruh nyalon aja di daerah Jawa Tengah karena di sana daerahnya, seolah-olah mereka seperti takut kalah, padahal memang iya. Nah sekarang dengan adanya kabar ini, mereka sangat kegirangan dan sangat pede bahwa mereka akan menang lagi di Depok. Apalagi mereka akan mengusung kader terbaiknya, Imam Budi Hartono, menurut mereka, yang akan dijadikan sebagai wali kota Depok. Inilah yang kemudian membuat PKS ini kegirangan, meskipun dibalut dengan kata-kata yang mengatakan bahwa ada atau tidak ada Kaisang, kita harus berjuang tetap akan memenangkan di Pilkada Wali Kota Depok. Itu kata mereka. Tapi dalam hati saya yakin mereka meyakini, yes, Kaisang nggak jadi maju. Dan mereka yakin bahwa mereka akan menang di Depok dan akan menguasai Depok lagi. Padahal kalau kita melihat aspirasi masyarakat Depok yang terutama anak muda, mereka ini sepertinya memang sudah jengah dengan kepemimpinan Depok. Karena apa? Kepemimpinan PKS maksud saya. Karena apa? Karena selama dipimpin PKS, apalagi sekarang ketika Muhammad Idris menjadi wali kota Depok, ya Depok tetap seperti itu aja. Bahkan keinginan dia, syahwat dia untuk terlihat seperti seolah-olah agamis, seorang pemimpin yang sangat agamis dengan membangun masjid, rela menggusur sekolah dasar pondok Cina yang akan digusur dijadikan masjid. Ini kan untuk memenuhi syahwat dia dalam hal seperti ingin dilihat seorang yang agamis, seorang yang taat beragama. Tapi di sisi lain mengorbankan masyarakat lainnya, terutama pendidikan anak-anak di usia dini, anak-anak SD. Kemudian ketika ada lagi kebijakan yang di setiap lampu merah harus mendengarkan Muhammad Idris nyanyi, ini kan apa? Kebijakan konyol kalau menurut saya. Ya, Depok selama 20 tahun dipimpin PKS ya seperti itu, stuck begitu-begitu saja, nggak ada perubahan yang berarti. Yang nambah mungkin kadrunya nambah. Nah, terlepas dari itu semua, apapun yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita masih melihat ke depannya. Karena apa? Karena politik ini sangat dinamis. Ketika kemarin bulan Juni Presiden Jokowi mengatakan bahwa ketika Kaisang akan maju menjadi wali kota Depok, kemudian dibilang bahwa orang tua ini tugasnya merestui, lalu sekarang ini dibilang bahwa tidak nyalon karena memang hanya ingin jualan pisang. Kalau bagi saya, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini hanyalah sedikit meredam. Meredam apa? Meredam hembusan isu liar yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini akan membangun dinasti politik melalui anak-anaknya. Gibran yang kemudian menjadi wali kota Solo dan saat ini juga lagi di framing akan dimajukan menjadi cawapres dengan gugatan judicial review tentang batasan minimal usia pencapresan dan calon wakil presiden. Kemudian juga ada Bobi Nasution yang menjadi menantu Presiden Jokowi dan menjadi wali kota Medan. Dan sekarang ada nama Kaisang yang kemudian diisukan akan maju menjadi wali kota Depok. Ini kan seolah-olah membuat framing bahwa Presiden Jokowi akan membangun dinasti politiknya melalui anak-anak dan menantunya. Kalau bagi saya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini hanyalah ingin meredam isu itu, isu liar itu. Supaya apa? Supaya tidak timbul konflik di bawah. Timbul hembusan-hembusan isu yang dihembuskan oleh oposisi yang ingin menggiring opini bahwa Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ingin membangun dinasti politik. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi ketika nanti pilkada di tahun 2024 ini kan memang di akhir-akhir antara ya akhir-akhir tahun mungkin di pertengahan sampai dengan akhir tahun setelah pilpres ini bisa beda lagi, bisa berubah lagi. Karena apa? Karena politik ini sangat dinamis. Coba kalau kita lihat dulu Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur DKI, bilang tidak akan maju sebagai presiden, tapi kenyataannya maju juga. Lalu kemudian ada Gibran yang dulu ditanya tertarik dengan politik? Enggak.
tapi pada kenyataannya maju juga. Nah, ini kemungkinan juga akan seperti itu. Tapi nanti kita lihat saja apakah benar nanti Kaisang ini benar-benar hanya jualan pisang di Depok, ataukah memang ini nanti akan benar-benar maju menjadi wali kota Depok. Yang jelas, sekarang ini hanya ingin meredam itu dan ingin mencegah supaya partai-partai lain ini untuk nggak bisa pansos ke keluarga Presiden Jokowi. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Kaisang Pangarep. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.